Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab kita tahu bahwasanya sampai sekarang masih ada mukjizatnya Nabi yang masih kita bisa sentuh dan rasakan. Di mana 1400 tahun yang lalu Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, kullu hasabin wa nasabin yanqati illa hasabi wa nasabi la yanqati ila yaumil qiyamah. Setiap kemuliaan keluarga dan setiap nasab seseorang itu akan terputus, tidak akan berlanjut. Kita masih ingat dulu di Jawa Barat ini ada kerajaan Pajajaran, tapi sekarang mana keluarganya? Sudah tidak ada lagi. Di Jawa Timur ada kerajaan Majapahit, tapi sekarang di mana mereka keluarganya dan keturunannya? Sudah tidak kita dengar lagi. Tapi kata Muhammad, kemuliaan keluargaku terus ada dan berlanjut sampai hari kiamat. Dan alhamdulillah kita lihat nasab keturunan daripada anak cucu Nabi SAW tetap terjaga. Setiap anak yang dilahirkan dicatat di Robitoh, terus begitu sampai sekarang masih ada catatan itu. Suatu waktu pernah datuk dari kalangan habaib yang pertama kali masuk ke negeri Yaman, namanya Sayyid Ahmad Muhajir. Dikatakan Muhajir karena beliaulah yang pertama kali berhijrah dari kota Basrah di Baghdad. Ketika masuk Yaman, maka sebagian penduduk Yaman itu menyaksikan dan meragukan akan nasabnya dan intisabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika musim haji, diperintahkanlah putra beliau yang bernama Ubaidillah untuk melaksanakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Sesampainya beliau bersama jamaah haji Yaman di Makkah, dan ketika beliau tawaf bersama jamaah, beliau naik tiba-tiba ke Hijr Ismail. Kemudian beliau berteriak, wahai ahli Syam, wahai ahli Irak, wahai ahli Basrah, wahai ahli Hijaz, adakah di antara kalian tahu dengan diriku? Maka spontan mereka itu berteriak, bagaimana kami tidak tahu? Engkau adalah Ahmad Muhajir ibn Isa ibn Muhammad An-Nagib ibn Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin ibn Fatimah Ibn Husain Ibn Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menyaksikan pada saat itu sebanyak 200 kesaksian tertulis semuanya, dan lembaran itu masih ada sampai sekarang disimpannya. Itulah sebagai tanda bahwasanya mukjizatnya Nabi itu sampai sekarang masih ada, yaitu menyampaikan sesuatu yang akan datang, dan subhanallah semua disampaikan Nabi SAW masih tetap ada dan kita bisa melihatnya, bahkan kita bisa menyaksikannya. Mereka lah para zuriat Nabi yang disebutkan Nabi SAW dalam hadisnya, ahlu baiti amanun li ahli ardi kan nujumi amanun li ahli sama. Fa iza zahaba ahlu baiti jaa ahlal ardi minal ayati ma kanu yu'adun. Yang artinya keluargaku ini di muka bumi ini sebagai juru aman, sebagaimana bintang-bintang di atas langit sana merupakan juru aman bagi penghuni langit. Kalau sudah mereka tidak ada lagi, kapan itu? Di dalam hadis lain disebutkan ada dua hal di dunia tidak mungkin terpisahkan. Kalau sudah satunya tidak ada, yang lainnya juga tidak ada. Apa itu? Al-Quran dan keluarga Nabi. Kalau kita sudah pergi ke musalla-musalla, kita pergi ke masjid-masjid, kita pergi ke surau-surau, lalu kita buka Al-Quran tidak ada lagi tulisannya, di saat itulah kita cari Habib Zaki dan keluarganya, Habib Umar dan keluarganya, semua habaib ini dimanapun kita tidak akan dapatkan, karena mereka meninggal dalam satu waktu. Di saat itulah kata Muhammad baru akan terjadi hari kiamat seperti dijanjikan oleh Allah SWT. Mereka pula lah yang dikatakan Nabi SAW sebagai barometer keimanan. Kalau kita cinta pada mereka berarti kita iman, berarti kita mukmin. Tapi kalau kita ada apa-apa dalam hati kita, benci kepada mereka, berarti
Itu tanda-tanda kemunafikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man ahabbakum fahuwa mu'min wa man abghadakum fahuwa munafik. Siapa yang mencintai kalian berarti dia itu adalah seorang yang mukmin, dan barang siapa yang membenci kalian berarti dia adalah seorang mukmin. Terkait dengan mereka lah Imam Ibn Hajar mengatakan, siapa yang cinta pada zuriat Nabi dia akan dapatkan 3 hal di dunia. Yang pertama akan berkah harta bendanya, yang kedua akan bahagia hidupnya, dan yang ketiga akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita semuanya termasuk jadikan Allah Ta'ala sebagai pecinta-pecinta zuriat Nabi, sehingga kita termasuk yang berada dalam hati mereka, bersambung dengan memori Nabi, sehingga kita kelak nanti di akhirat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Khususnya yang saya muliakan, saya hormati Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Munawwar, selaku kakak daripada Al-Habib Zaki, dan Mudirul Ma'had Nurus Salah Al-Habib Zaki bin Abdullah Al-Munawwar, Habib Nizar Al-Haddad, Habib Muhsin Baragbah, dan semua para habaib. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada mereka semuanya. Semoga kita mendapatkan barokah daripada mereka semuanya, dan semoga mereka semuanya panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para alim ulama, yang karenanya kita mendapatkan nikmat, yang karenanya kita mendapatkan rahmat, yang karena mereka pula lah kita masih ada turun air hujan. Karena mereka lah yang dimasukkan Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu wa man fis samawati wa man fil ardi yastaghfiruna lil mualliminan nasi khairan. Sesungguhnya Allah SWT dan seluruh penghuni langit serta seluruh penghuni bumi, semuanya itu memintakan ampun bagi orang-orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Kalau bukan karena mereka, Allah Ta'ala tidak akan menurunkan air hujan satu tetes pun. Oleh karena itu alhamdulillah, karena mereka lah kita itu bisa mengenal Nabi Muhammad, karena mereka lah kita bisa tahu sholat, karena mereka lah ada budi pekerti di antara kita, sehingga yang muda menghormat pada yang tua, orang tua sayang kepada anaknya, anak berbakti kepada orang tua, istri berbakti pada suaminya, semuanya itu berkat para ulama. Mereka lah yang dikatakan Nabi Muhammad komunitas manusia yang tidak mungkin bisa kita tandingi apapun yang kita lakukan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dikatakan bahwasanya derajatnya Nabi dengan derajatnya ulama cuma satu step saja. Setelah Nabi, ulama. Derajatnya ulama kepada derajat ahli puasa, ahli ibadah, sholat, ahli ibadah yang lainnya itu terpaut sebanyak 700 derajat. Padahal antara satu derajat dengan derajat berikutnya memerlukan waktu jarak tempuh selama 500 tahun. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kalau kita ingin menyamai derajat para ulama, maka diperlukan waktu selama 350.000 tahun ibadah baru kita bisa menyamai ulama. Alhamdulillah, banyak di antara kita para ulama yang hadir. Di antaranya adalah Ustaz Zamzami, Ustaz Nawawi, dan saudara kami Ahmad Maujud Fatah, Kang Atet. Semoga beliau semuanya dan para ulama-ulama yang lainnya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, semoga mereka semuanya hidupnya panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah semangat dakwahnya, dan semoga kita semua mendapatkan barokah mereka semuanya, dan semuanya berkat mereka para ulama, kita termasuk yang mendapatkan syafaat daripada mereka kelak di padang mahsyar, sehingga kita sama-sama berjumpa dengan Nabi Muhammad kelak nanti di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, alhamdulillah patut kiranya untuk kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena pada malam ini berapa banyak di antara kita yang kuat badannya, sehat badannya, ada luang waktunya tapi tidak bisa hadir ke tempat ini. Tapi alhamdulillah kita digerakkan oleh Allah Ta'ala, diringankan langkah kita untuk datang ke tempat ini. Tidak ada lain, tujuan kita adalah menilap keberkahan, mencari keriduan, bertemu dengan para ulama. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, ulama itu adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita inginkan daripada Nabi Muhammad ada di dalam diri ulama. Kita ingin mendapatkan doa Nabi Muhammad, minta doa kepada ulama. Kita ingin bantu Nabi Muhammad, bantu para ulama. Kita ingin menyenangkan Nabi Muhammad, senangkan para ulama. Yang demikian itu kata Imam Ghazali berdasarkan sabda Nabi yang berbunyi, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya. Alhamdulillah kita semuanya datang diundang oleh Habib Zaki, berarti kita sekarang datang berkunjung ke rumah Habib Zaki, berarti sekarang kita datang berkunjung ke rumahnya Nabi Muhammad.
Barang siapa yang datang bersama dengan orang alim, seakan-akan dia itu datang bersama dengan Nabi Muhammad. Barang siapa yang duduk-duduk dengan orang alim seperti kita laksanakan pada malam ini, berarti kita sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang banyak duduknya dengan ulama di dunia, siapa mereka? Ahli majelis, berarti nanti di akhirat akan menjadi teman dudukku, kata Nabi Muhammad. Semoga kita semua itu masuk dijadikan Allah Ta'ala sebagai teman duduknya Nabi Muhammad, mendapatkan barokah ulama Nabi Muhammad, syafaat ulama Nabi Muhammad, dan akhirnya kita bertetangga dengan Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Apalagi kita sekarang diundang untuk menyaksikan bersama-sama, alhamdulillah, berkat ridho Allah dan rahmatnya, berkat kasih sayang Nabi Muhammad dan perhatiannya, alhamdulillah di sini ada pondok pesantren. Berarti apa? Yang paling beruntung siapa? Yang paling beruntung memang Habib Zaki dan keluarganya. Lalu siapa? Lalu tetangga dari sini. Bayangkan kalau seumpama mereka tahu dengan curahan rahmat yang dikatakan oleh para ulama, rahmat Allah itu yang dicari oleh seluruh manusia, dari mulai kesuksesan, kebahagiaan, harta benda, kekayaan, kesehatan, semuanya itu Allah turunkan itu pertama kali sumbernya itu daripada pondok-pondok pesantren, daripada majlis-majlis taklim, daripada tempat-tempatnya zikir. Di situ Allah akan turunkan rahmat kemudian menyebar kemana-mana. Berarti yang pertama kali akan dilumuri dengan rahmatnya itu adalah tetangga-tetangga pondok ini. Cuma memang biasanya kalau ada suatu kebaikan pasti ada setan di situ. Kenapa? Karena setan itu nggak suka. Sampai-sampai pernah Nabi kita Muhammad SAW didatangi oleh iblis pertama kali. Iblis datang kepada Muhammad dalam keadaan berkata begini pada Nabi, ya Muhammad, aku datang kepadamu dalam keadaan terpaksa. Nabi Muhammad seorang cerdas, cerdik. Kenapa iblis itu berkata begini? Tanya kepada mereka Jibril. Jibril, iblis datang kepadaku dan dia berkata, aku datang kepadamu dalam keadaan terpaksa. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Sayyidina Jibril. Ya Rasul, ketahuilah bahwasanya iblis itu tidak pernah datang kepada seorang nabi pun, seorang rasul pun kecuali dengan maksud satu. Apa itu? Menjerumuskannya. Kecuali engkau. Sekarang dia datang kepada kamu, diperintahkan Allah Ta'ala untuk mendengarkan setiap pertanyaan yang kau berikan kepada dia untuk dijawab dengan jujur. Kalau dijawab dengan tanpa kejujuran, maka niscaya Allah akan mencabut kembali semua janji yang dijanjikan kepada iblis. Di antaranya hidup sampai hari kiamat, di antaranya bisa masuk ke dalam pikiran kita dan sebagainya. Makanya dia itu berkata kepada kamu, kata malaikat Jibril, aku datang kepada kamu dalam keadaan terpaksa. Maka pertama kali ditanya oleh Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad berkata begini, wahai iblis, aku bertanya kepada kamu, siapakah manusia yang paling kau benci? Siapakah manusia yang paling kau benci? Jawaban iblis, yang paling aku benci adalah engkau dan semua keturunan dan semua yang membela agamamu dan setiap pendidikan yang di situ diajarkan syariatmu, lembaga, itulah adalah termasuk lembaga-lembaga yang dibenci. Oleh karenanya, maka saya punya abah berkata begini, kalau ada pondok pesantren, ada madrasah-madrasah diniyah, kemudian ada yang ganggu, ya, ada yang mau fitnah, ada yang menghasut dan sebagainya, berarti pondok pesantrennya itu bagus. Kenapa? Setannya nggak ridho, makanya dirusak situ. Tapi kalau nggak ada yang ganggu-ganggu dari tetangga dan sebagainya, tinggalkan saja. Berarti apa? Setan lebih tahu, lebih pintar. Berarti nggak ada baiknya itu pondok pesantren, makanya nggak ada yang ganggu. Semoga di sini ada yang ganggu. Ada yang ganggu nggak? Nggak ada yang ganggu. Bisa ditutup nih kalau nggak ada yang ganggu nih. Semoga yang mengganggu, ya, mengganggunya itu bukan mengganggu Habib Zaki, tapi mengganggu iblis. Kebalikannya. Sehingga apa? Semuanya mendukung. Insya Allah semuanya senang, semuanya gembira, sehingga semuanya bersama Nabi Muhammad. Amin. Pergantian presiden, pergantian anggota legislatif tidak. Tapi yang kita perlukan sekarang ini adalah pendidikan yang bersumber daripada Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena semua yang kita harapkan, dari mulai kita ingin hidup sejahtera, aman, sentosa, bahagia, sehat badan kita, semuanya itu datangnya daripada Allah. Bagaimana mungkin kita nggak sholat 5 waktu lalu kita akan mendapatkan kesuksesan? Sukses dari mana datangnya? Lalu kita akan mendapatkan bahagia dari mana datangnya? Mohon maaf, sekarang ini kan banyak menuntut. Orang tua menuntut anaknya, kamu itu harus bakti sama orang tua. Sehingga orang tuanya tidak dapatkan anak itu bakti pada orang tuanya. Anak-anak juga berkata begitu, ya kamu juga ayah nggak mencerminkan seorang ayah yang baik, imam yang baik. Si istri juga macam begitu.
Suaminya menuntut kepada istrinya, kamu itu nggak solihah seperti tetangga itu. Si istri juga mata begitu, kamu juga nggak bisa jadi imam yang baik bagi istri dan keluargamu. Semuanya banyak menuntut, banyak yang mengadu. Masalahnya bagaimana mungkin seorang ayah, seorang ibu menjadi orang tua yang baik kepada anak-anaknya, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana mungkin seorang istri itu bakti pada suaminya, begitu pula seorang suami menjadi imam bagi keluarganya kalau mereka itu tidak tahu bagaimana caranya. Ini yang menjadi permasalahan sekarang ini. Kenapa? Karena untuk merubah suatu negara, suatu tatanan di dalam sebuah provinsi, begitu pula tatanan keluarga, itu tidak perlu kita itu memerlukan pada orang lain untuk merubahnya, tidak perlu, tapi kita sendiri yang berubah. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sebuah konsep kehidupan atau sebuah teori kehidupan yang jikalau kita laksanakan maka pasti tepat sesuai dengan yang disampaikan. Karena apa? Karena kita ini bukan manusia yang pertama dihidupkan Allah Ta'ala. Kita ini dua manusia di akhir zaman. Sebelumnya itu ada 124.000 nabi dan umatnya 313 rasul serta seluruh umatnya. Kita ini termasuk umat nabi dan rasul yang terakhir. Sehingga Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu terus bergulir kepada kalian. Kita mau cari orang yang seperti Fir'aun zaman sekarang masih ada. Mau cari seperti Haman ada. Mau cari seperti Qarun ada. Kalau kita ingin seperti mereka, nanti akhirnya seperti Qarun. Kalau ingin seperti Fir'aun, nanti akhirnya seperti Fir'aun. Sudah ada, sama persis, nggak berubah dari zaman dulu sampai sekarang, nggak berubah. Yang berubah itu tinggal pilihan kita. Kita mau pilih jadi yang seperti siapa. Pilihan itu letaknya di kita. Ini yang dirintangi oleh setan-setan itu supaya kita tidak termasuk daripada yang mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sehingga kita hidupnya bahagia. Oleh karenanya, Pak, kalau mungkin diantara bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala sekarang ini tanya, Beb, bagaimana sih caranya hidup bahagia? Kalau hidup dalam keadaan bahagia, dalam keadaan enak dan bahagia, tidak ada. Mohon maaf, cari di mana saja orangnya maupun keadaan setiap orang yang hidup dalam keadaan enak tapi bahagia, itu nggak ada. Kenapa? Kehidupannya cuma ada dua. Camkan baik-baik ini. Hidup di dunia itu dalam keadaan tidak enak tapi bahagia. Itu ada. Dan semoga kita termasuk semacam itu. Yang kedua, hidup tidak enak tapi sengsara. Sudah tidak enak, sengsara lagi hidupnya. Itu yang banyak sekarang ini. Ada contohnya, hidup tidak bahagia, hidup tidak enak tapi bahagia, ada. Banyak. Di antaranya adalah kalau kita sakit, kita pergi ke mana? Kalau kita sakit, pergi ke diapain sama dokter? Disuntik, suntik sakit atau enggak? Sakit, tapi sudah disuntik malah kita bayar lagi dokternya. Padahal sakit. Nah, kenapa? Karena kita punya harapan dengan suntik itu kita dapat kesembuhan. Sehingga apa? Kita tahu kita ditimpa musibah terkait dengan istri, terkait dengan keluarga, terkait dengan kerabat, terkait dengan keuangan, terkait dengan kesehatan. Karena kita tahu itu datang daripada Allah, kita terima, kita bahagia. Nah, ini bentuk hidup yang pertama, yaitu hidup tidak enak tapi bahagia. Seperti hidupnya Nabi Muhammad. Coba lihat bagaimana hidupnya Nabi Muhammad. Dilempari batu sampai berdarah-darah. Nabi Muhammad dicekik lehernya sampai lipatan daripada ridaknya itu nggak hilang sampai 3 hari 3 malam. Nabi Muhammad bahkan dikatakan diblokade di dalam suatu lembah selama 3 tahun. Nabi SAW pernah, beliau itu ketika dia itu sedang sujud kemudian dilemparkan di atas kepalanya itu tempat kotoran yang sudah berada di tempat sampah, itu sudah 3 hari 3 malam. Bagaimana baunya? Itu semua isinya diguraikan di atas kepalanya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ketika sudah mendapatkan kemenangan di atas mereka, tinggal Nabi Muhammad bunuh itu, bunuh ini, bunuh itu dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad mengatakan kalian semuanya dimaafkan. Bahkan Nabi Muhammad ketika di Taif dilempari sampai bajunya yang tadinya warna putih menjadi merah dengan darah. Maka kemudian ketika Jibril datang dan memerintahkan dan memberikan sodoran permintaan daripada Allah Ta'ala untuk supaya kalau Nabi Muhammad meminta, kalau Nabi Muhammad ridho, gunung-gunungnya ada di atas di sebelah Taif itu semuanya akan diangkat dan ditimpakan kepada mereka sehingga mereka binasa semuanya. Tapi apa kata Muhammad? Kalau tidak, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku karena mereka berbuat seperti itu, mereka tidak tahu kalau aku adalah nabinya.
Ini salah satu contoh. Nggak enak, tapi dia tuh merasa enak. Kenapa? Karena dia tahu di balik itu semuanya itu ada sesuatu yang kita harapkan. Oleh karena itu Nabi Muhammad berkata sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Tidak ada sesuatu yang menimpa kepada kalian kecuali karena sebab ulah kalian sendiri. Sehingga apa yang terjadi pada kita, pada ujian terkait dengan istri, terkait dengan anak, terkait dengan keluarga, terkait dengan kesehatan, semuanya itu maksudnya 3. Yang pertama, mau diangkat derajatnya. Ada yang nggak mau diangkat derajatnya? Ada yang mau? Semuanya mau diangkat derajatnya. Yang kedua, maksudnya untuk dihapuskan dosa-dosanya. Mau dihapuskan dosanya? Yang ketiga, mau ditambah pahalanya. Mau ditambah pahalanya. Kita ini mau, tapi kemudian tidak mau diuji, dicoba. Nggak ada itu kehidupannya semacam itu. Sampai-sampai di Baghdad itu pernah ada satu orang yang meneliti, adakah manusia yang hidupnya senang terus, nggak pernah susah, nggak pernah sedih. Dicermati, diteliti dari satu keluarga ke keluarga yang lainnya, sampai akhirnya dia dapatkan namanya Ibn Jurayj. Ibn Jurayj ini hidupnya senang terus, tertawa terus, senyum terus. Istrinya 4, rumahnya besar, hartanya banyak, melimpah, setiap hari ngasih makan orang, sampai ratusan orang makan di rumahnya, terbuka rumahnya itu. Akhirnya dia teliti, sampai selama 3 bulan dia teliti Ibn Jurayj, dia lihat semuanya senang, semuanya bahagia, semuanya enak. Sehingga kemudian dia mengatakan, mahat mustari illa Ibn Jurayj. Nggak ada orang yang senang hidupnya di dunia kecuali satu saja, Ibn Jurayj. Dia umumkan, dia senandungkan, dikatakan, disampaikan kepada orang-orang sambil dia berjalan, sambil dia katakan, mahat mustari illa Ibn Jurayj. Tidak ada seseorang yang senang kecuali satu orang saja, yaitu Ibn Jurayj. Sampai Ibn Jurayj sendiri yang mendengar. Ketika dia mendengar disebut bahwasanya tidak ada orang yang senang kecuali dirinya, maka kemudian dipanggilnya orang itu, diundang ke rumahnya. Apa kamu katakan? Aku katakan setelah aku meneliti 3 bulan, ternyata engkau itu adalah orang yang bahagia di Baghdad, satu-satunya engkau. Kamu katakan begitu? Gak lihat. Kamu satu-satunya gak ada ujiannya. Kamu satu-satunya tidak ada cobaannya. Oh kalau begitu ayo ikut aku. Dimasukkan ke rumahnya. Masuk rumahnya, rumahnya indah, megah, besar. Begitu dia masuk loh, kan betul kan? Seperti aku katakan, kamu satu-satunya orang bahagia di Baghdad ini. Dilihatkan gudangnya, tempat berasnya, gandumnya, harta bendanya, semuanya dibuka. Masukkan ke kamarnya, dilihatkan istrinya 4 cantik-cantik semuanya. Anak-anaknya dikeluarkan semuanya dan sebagainya. Sehingga apa? Tanpa katakan, betul apa yang aku teliti. Tidak ada orang senang di Baghdad kecuali engkau. Masih katakan begitu? Galia, ayo ikut aku. Dimasukkan ke kamar. Begitu masuk ke kamar, dibuka bajunya. Setelah dibuka bajunya, diperlihatkan di belakangnya itu ada penyakit seperti eksim, gatal-gatal. Itu di gatal-gatalnya dia, itu di tempat eksimnya itu ada ulat-ulat. Apa kata beliau? Demi Allah saya bersumpah, asalkan penyakit ini pindah kepadamu, aku rela semua yang aku miliki buat kamu. Di saat itulah baru dia mengatakan mahat mustari hatta Ibn Jari. Nggak ada orang yang senang, walaupun Ibn Jari nggak senang juga. Hanya nggak ada orang senang, nggak senang di dunia, nggak ada. Karena apa? Karena Allah sudah memastikan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia semua dalam kesusahan. Sudah susah di dunia, mau susah 2 kali Pak. Mau susah juga di kuburan, mau susah juga di alam bakal nanti. Bakal susah juga di alam barzah. Nauzubillah. Oleh karenanya bagaimana caranya supaya kita senang hidupnya? Walaupun tidak enak tapi senang hidupnya. Nah, caranya gimana? Allah Ta'ala berfirman, ada 2 ayat. Kalau mau senang hidupnya pakai ayat ini. Kalau enggak senang hidupnya pakai ayat satunya. Yang pertama adalah, dengarkan kalau kita ingin senang hidupnya. Man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun di antara kalian yang beramal soleh, laki maupun perempuan, asalkan dilandasi dengan keimanan, maka pasti kami akan berikan kehidupan yang sangat menyamankan. Apa syaratnya? 2. 1 amal soleh, yang kedua dilandasi dengan keimanan. Ini yang banyak salah kaprah. Disangkanya orang yang beriman itu adalah orang yang berpakaian seperti pakaian orang yang mukmin. Tidak. Tapi mukmin itu adalah sebuah pencapaian. Mukmin itu sama seperti orang kaya. Nggak mungkin ada orang kaya kecuali setelah usaha, upaya.
bekerja dia benar-benar, jadi dia orang kaya. Begitu pula orang mukmin seperti itu. Orang mukmin itu adalah orang yang berkeyakinan. Orang mukmin itu adalah orang yang berpengetahuan. Orang mukmin itu adalah orang yang seperti kita katakan sekarang. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, sekarang ini malam apa siang? Yakin malam? Berani bersumpah? Semuanya berani bersumpah. Kenapa? Yakin. Itu iman. Kata Nabi Muhammad SAW, al-iman huwal yakinu kulluh. Iman itu adalah keyakinan. Semua iman itu isinya keyakinan. Kita itu harus yakin. Bagaimana kita akan yakin pada Allah? Kita nggak pernah belajar. Bagaimana kita yakin pada Nabi Muhammad? Kita nggak pernah belajar. Bagaimana kita yakin bahwasanya sholat itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Yang namanya sholat itu dapat mencegah pelakunya daripada perlakuan kekejian dan kemungkaran. Bagaimana kita akan beriman? Nggak pernah belajar. Bagaimana kita akan melaksanakan sholat? Nggak pernah tahu bagaimana cara sholat. Ini yang menjadi permasalahan. Sehingga kita itu terpelosok dalam masalah lagi. Yang bisa menghilangkan masalah hanya satu. Apa itu? Innal hasanat yuzhibnas sayiat. Yang namanya, yang bisa merubah sebuah keburukan, sedihan keburukan, permasalahan keburukan, sakit keburukan, bangkrut keburukan, segala macam yang tidak kita sukai ini, yang bisa merubahnya itu cuma satu. Apa itu? Hasanat kita perbanyak. Kalau kita hasanat tidak bisa, oleh karenanya Pak, Bu, ini sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan yang istimewa. Bulan yang tidak pernah didoakan oleh Nabi SAW dengan keberkahan. Karena apa? Karena di situ sudah berkah. Nabi Muhammad berdoa, dan doanya itu kita menghafalnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah bulan Rajab kami. Ya Allah, berkatilah bulan Sya'ban kami. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan ya Allah, berkatilah Ramadan kami? Kenapa? Ramadan sudah berkah. Nggak perlu doakan lagi, berkah sudah di situ. Cuma yang namanya Ramadan itu tidak akan kita dapat keberkahannya, tidak akan kita dapat bonusnya, tidak akan kita dapatkan kemudahan yang banyak untuk meraih ridhonya dan kebaikan serta pahalanya yang dikatakan setiap hari 1000 orang dibebaskan dari api neraka. Dan nanti ketika di akhir malam, yaitu malam lebaran, itu ditingkatkan oleh Allah Ta'ala 1000 kali 1000. Berapa yang dibebaskan dari api neraka? Bisa jadi bulan Ramadan yang akan datang, kalau sudah sekali kita termasuk dan terhitung sebagai yang dibebaskan dari api neraka selama-lamanya, nggak perlu kita tunggu Ramadan berikutnya atau Ramadan setelahnya. Cukup satu kali Allah mengatakan kita bebas dari api neraka di bulan Ramadan yang akan datang, semoga amin, maka selama-lamanya kita akan dibebaskan daripada api neraka. Penuh dengan keberkahan. Tapi Pak, camkan baik-baik, persiapan untuk masuk bulan Ramadan itu ada 3 hal supaya kita jangan sampai bulan Ramadan yang akan datang, karena bisa jadi bulan Ramadan yang akan datang ini adalah bulan Ramadan terakhir, nggak ada lagi bulan Ramadan, sehingga kita tidak mendapatkan lagi yang dikatakan satu daripada malam-malam Ramadan itu ada seperti malam Lailatul Qadar, yang kalau kita mencari pahala atau berbuat pahala pada saat itu sama seperti kita melaksanakan ibadah selama 84 tahun. Kalau malam Lailatul Qadar kita baca Quran, berarti kita seakan baca Quran 84 tahun. Kalau kita sholat pada malam itu, sholat 84 tahun. Sehingga apa? Sehingga banyaknya pahala itu bisa menggerus semua dosa-dosa kita, keapesan kita, masalah kita, sehingga habis Ramadan kita menjadi orang sugi, menjadi orang senang. Kenapa? Gak ada lagi keapesan. Cuma persiapannya itu harus ada 3. Apa itu persiapan? Yang pertama, semua sifat-sifat yang dapat mencegah rahmat Allah hilangkan dari diri kita. Sifat apa yang bisa mencegah turun rahmat Allah? Sehingga kalau rahmat Allah seperti sekarang diturunkan, sehingga kita pulang semuanya nanti bawa berkah semuanya, bawa rahmat semuanya. Nanti ketemu sama keluarga, keluarganya dapat rahmat juga. Kalau pergi ke tempat ladangnya, ke tokonya dapat rahmat juga dan barokah juga. Tapi kalau kita termasuk daripada orang yang punya 5 sifat, maka tetap walaupun hadir semacam ini berapa kali pun tidak akan mendapatkan rahmat apapun. Ini yang harus kita hilangkan. Sebelum masuk bulan Ramadan kita harus hilangkan. Apa itu? 5 golongan ini tidak mendapatkan rahmat Allah. Siapa mereka? Paling tidak kita harus ingatkan kepada keluarga kita, handai tolan kita, tetangga kita, jangan sampai termasuk 5 golongan. Cukup itu saja. Kita nggak usah banyak-banyak ibadah seperti Bani Israel, nggak usah. Yang penting kita ini sebagai umat Nabi Muhammad, insya Allah dapat syafaat Nabi Muhammad. Tapi kalau kita termasuk 5 golongan, jangan berharap kita dapat syafaat Nabi Muhammad. Siapa 5 golongan ini? Yang pertama, catat baik-baik, ini penting. Ini pesannya para ulama, dan ini pesan Nabi Muhammad yang disimpulkan oleh para ulama menjadi 5. Siapa yang pertama? Yang pertama, anak yang durhaka sama orang tuanya.
nggak bakal dapat apapun juga. Sholatnya nggak diterima, puasanya nggak diterima, hajinya nggak diterima, umrohnya nggak diterima, semuanya nggak bakal diterima. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Falyamalil baru ma sya'an ya'mal falan yadkhulan nar, wal ya'malil aku ma sya'an ya'mal falan yadkhulal jannah." Silakan orang yang berbakti pada orang tuanya, lakukan dosa apa saja, tidak akan masukkannya ke dalam neraka. Tapi sebaliknya, silahkan orang yang durhaka pada orang tuanya itu lakukan kebaikan apa saja, tidak akan masukkannya ke dalam surga. Hati-hati Pak, sekarang ini banyak sekali anak-anak durhaka pada orang tuanya. Kenapa? Bukan salah mereka, justru yang salah itu orang tuanya sendiri. Sekarang banyak anak-anak yang bukan yatim tapi sebetulnya dia itu yatim. Banyak orang tuanya masih hidup tapi dibiarkan anaknya seakan-akan tidak punya ayah. Yang ditakuti, ini zamannya sekarang. Ini zaman disampaikan Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Sayati alaikum zamanun halakur rajuli ala yadai abawai. Bakal datang suatu zaman di mana pada zaman itu kerusakan seseorang, kebinasaan seseorang justru tergantung kepada kedua orang tuanya. Kenapa kok tergantung pada orang tuanya? Mana ada orang tua mau tega untuk membinasakan anak sendiri? Tidak, tapi tanpa kesadaran orang tua mereka sudah tertipu oleh setan sampai-sampai mereka salah di dalam meletakkan pendidikan. Ini masalahnya. Dikaitkan dengan pendidikan itu masa depan. Pendidikan itu masa depan. Kalau soal pendidikannya nggak baik, nggak dapat ijazah, mau kerja apa? Masa depannya tergantung pada ijazah. Nah, ini yang banyak menyerumuskan orang. Saya berkata begini, mohon maaf Pak, bukan berarti saya ini termasuk orang yang anti dengan pendidikan formal. Saya sih tidak formal. Alhamdulillah, begini-begini saya seorang dokter. Alhamdulillah S1 saya di Dalwa, S2 saya di Unsur di Surabaya, S3 saya di 2 tempat sekaligus, di UIN Malang dan di UTM Malaysia. Alhamdulillah di UIN Malang selesai hanya dalam waktu tempo 3 tahun dengan predikat cum laude. Alhamdulillah. Saya cari itu semuanya. Saya cari gelar dokter. Untuk apa? Untuk senjata dakwah. Kalau seumpama saya katakan Imam Ghazali itu 500 tahun yang lalu beliau itu telah menyampaikan sebuah perkataan dan ditulis dalam kitab Ihya'nya, wala yaslamu hina idzin minal fitani illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, hai bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, enggak bakalan anak-anak kalian itu selamat daripada fitnah akhir zaman kecuali bagi mereka yang dihidupkan hatinya dengan ilmunya Nabi Muhammad. Kalau saya katakan demikian, kapasitas saya sebagai seorang kiai saja pasti ada nyeletuk sana, oh itu kan kiai yang ngomong. Maksudnya dia ngomong gitu itu biar pondoknya itu penuh. Tapi kalau saya mengatakan saya seorang kiai, alhamdulillah pondok saya sudah penuh, nggak perlu murid lagi dari para hiangan, nggak perlu. Kenapa? Murid kami sudah 15.000 santri dan santriwati di Dalwa sana. Alhamdulillah, saya ini seorang kiai, haji, habib lagi, doktor, rektor lagi. Mau bilang apa? Hanya untuk menguatkan, nggak mungkin Pak. Saya ini sudah belajar, S1, S2, S3 saya sudah belajar. Saya tahu bagaimana kehidupan di sana. Tapi alhamdulillah berkat saya belajar di pondok. Setelah selesai pondok, abah saya mengirim saya pergi ke Timur Tengah. Saya belajar di Makkah dan Madinah. Saya belajar di Makkah kepada Profesor Dr. Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Saya belajar di Madinah kepada Habib Zain Ibrahim Smith. Guru saya juga Habib Salim Syatiri, Habib Umar bin Hafid, Habib Bakar Adani Al-Masyhur. Itu mereka itu guru-guru saya. Alhamdulillah berkat ilmu yang diajarkan oleh mereka, saya setiap hari alhamdulillah kalau bersalaman dengan ibu saya cium tangannya. Saya cium dahinya, lalu saya cium kedua kakinya. Alhamdulillah setiap hari saya cium kedua kaki ibu saya. Karena saya tahu memang benar, saya punya banyak karangan. Karangan saya sampai 26 karangan, tersebar di mana-mana. Belum tentu ada pahalanya. Memang benar saya seorang dai Nusantara, bahkan di luar negeri, belum tentu ada pahalanya. Memang benar saya punya pengajian di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Tapi kalau sudah kita diridhoi oleh orang tua, pasti kita diridhoi oleh orang tua, oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah tidak mendapatkan ridho daripada orang tua, jangan harap kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana kedudukan seorang ibu. Beruntung yang masih punya ibu. Nanti kalau sudah ibu meninggal dunia, ada sebuah seruan di atas sana, telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan rezekiku. Telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau melebur dosa-dosamu. Telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau menaikkan derajat, aku naikkan derajatmu. Telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan pahala yang banyak di sisiku. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, carilah semua itu dengan susah payah. Beruntung masih punya orang tua, ayah ibu masih ada. Kalau mau sukses dalam segala hal, sebagai orang alim, sebagai pengusaha, sebagai seorang pejabat, apapun, kalau pengen sukses,
jadikan kedua orang tua kita raja dan ratu, pasti sukses. Tapi kalau kita tidak bisa menjadikan mereka raja dan ratu, apalagi sampai kita itu termasuk durhaka pada orang tuanya, lebih takut kepada istri daripada pada ibu, nauzubillah, tunggu aja saatnya dipentung kepalanya sama malaikat. Pertama kali akan didapatkan, begitu masuk dalam kubur, itu akan kita dapatkan. Hati-hati, makanya hati-hati. Orang yang takut sama istri itu katanya nanti di akhirat itu nggak pakai hisab lagi, langsung masuk neraka. Kenapa? Suruh takut pada Allah, takutnya pada istri. Hati-hati Pak. Apalagi sampai takut pada istri, nggak takut pada ibu. Masih ingat kan video yang viral? Sangat memiriskan hati. Ada seorang ibu datang pada suaminya. Ibu berkata begini, "Nak, saya pinjam uangnya 50.000. Pantas seorang ibu datang pada anaknya kemudian dia meminjam uang? Sangat tidak pantas. Itu pun sudah dikatakan cuma 50.000. Suaminya, si anak itu berkata begini, "Oh iya Bu, sebentar ya, saya mau tanya sama istri saya dulu." Masya Allah. Ibunya yang meminjam, ibunya yang membutuhkan, tapi dia mau tanya pada ibunya. Sementara subhanallah belum dia lagi tanya, tiba-tiba datang istrinya. Dia ngasih uang 250.000 dan dia berkata begini, "Mas, tolong ya belikan susu buat anak-anakku." 250.000. Dulu susunya berapa diberikan pada anaknya. Ini cuma minta uang, meminjam uang 50.000 tapi masih tanya dulu pada istrinya. Ini terjadi sekarang. Kenapa demikian? Mohon maaf. Jangan cuma salahkan anak-anak kita, tapi salahkan kitanya. Karena apa? Kita meletakkan pendidikan yang salah. Mohon maaf, silahkan pergi ke dalam pendidikan-pendidikan formal yang mana saja. Coba tanyakan pada mereka, kapan mereka dididik untuk takut pada orang tuanya, bakti pada orang tuanya, di mana? Materi apa itu yang diajarkan? Ya ada. Bagaimana mereka akan bakti pada orang tua? Suatu waktu Pak, saya pernah pulang dari pengajian malam-malam, tiba-tiba saya melihat istri itu lagi lihat sinetron sampai nangis. Masya Allah, saya bilang, bangun malam sholat tidak pernah nangis, lihat sinetron nangis. Saya berkata begini, apa katanya? Habis sedih. Ceritanya sedih sekali. Kayak gimana sedihnya sampai membuat kamu itu nangis? Bohongan semuanya itu yang di situ itu. Makanya dibilang aktor dan aktris. Karena apa? Karena dia itu menirukan suatu tiruan. Padahal nggak nangis beneran, dikasih air mata gitu. Nah kita nangis beneran. Si andel loh. Ini terjadi. Sehingga apa katanya? Apa ceritanya? Begini. Ada PNS yang dia itu berharap anak-anaknya itu menjadi orang-orang yang bagus masa depannya. Untuk supaya terrealisasi keinginannya, maka sampai orang tuanya itu mengorbankan semua yang dia punya, bahkan gajinya, bahkan pensiunnya, dana pensiunnya yang baru dia dapatkan itu semuanya diberikan kepadanya. Sampai rumah pun dijual untuk pendidikan anaknya. Sampai anaknya yang 3 itu semua jadi doktor. Selalu ayahnya berkata begini pada ibunya, pada istrinya, nanti kan enak kalau sudah anak kita besar-besar, kita tinggal menikmati di rumah-rumah mereka. Jadi kita ganti-gantian. Nanti 1 minggu kita di anak yang besar, nanti minggu kedua di anak yang kedua, nanti minggu yang ketiga di anak yang ketiga, dan begitu seterusnya. Kita senang sama cucu-cucu kita habisin waktu dengan anak-anak dan cucu-cucu. Itu cita-cita mereka, sehingga mereka mengorbankan semuanya dihabiskan untuk pendidikan mereka bertiga. Subhanallah. Begitu sudah selesai mereka pensiun, maka katanya ayahnya, ayo sekarang kita buktikan dan kita nikmati hasil jerih payah kita. Berangkatlah ke anak pertama. Baru 2 hari di sana sudah istrinya ngomel-ngomel. Sehingga apa? Si suami anaknya sendiri dia mata begini. Mohon maaf Pak, Bu, saya nggak enak terus bertengkar terus. Apa enggak Ibu pindah saja ke rumah adik saja? Gitu. Sehingga apa? Sok dia mendengar kata-katanya itu. Akhirnya apa? Terpaksa dia pindah ke anak kedua. Begitu pindah anak kedua sama persis seperti anak pertama. Sampai anak ketiga juga seperti itu. Sampai dikasih kopi pun tidak. Sampai kopinya itu dia dapat kopi. Biasanya dia minum kopi pagi-pagi itu dari warung sebelah. Subhanallah. Disitulah kesedihan. Kenapa? Karena dia itu salah kaprah. Bagaimana mungkin seorang anak itu akan bakti orang tua? Dia nggak pernah diajarkan bagaimana cara bakti orang tua. Nggak pernah dengar ceritanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi Muhammad SAW, yang dia itu saudaranya itu banyak, tapi ketika peperangan Karbala semuanya meninggal, dibunuhnya, tinggal Sayyidina Ali Zainal Abidin.
Zainal Abidin punya ibu yang pandai memasak, tapi setiap kali memasak masakan disediakan di atas meja makanan, tapi yang diambilkan oleh ibunya apa, itu yang dimakan oleh Zainal Abidin. Sehingga dia tidak pernah menambah, nggak pernah ngambil lauk pauk yang lainnya. Sehingga ditanya oleh ibunya, anakku Ali, apakah kamu nggak berselera dengan makanan yang ibu masak? Kenapa engkau setiap kali disodorkan makanan ini kamu tidak memakan? Apa jawabannya? Bu, bukan aku tidak berselera, tapi aku takut Bu, kalau seumpama aku ambil salah satu lauk pauk yang ada di piring itu, yang dibentangkan di meja makanan itu, ternyata ibu sudah menginginkannya dalam hati, sehingga kalau sudah aku ambil, berarti aku termasuk durhaka kepada ibu. Masya Allah. Lintasnya saja seperti itu durhaka. Bagaimana kalau semua lebih daripada itu? Dialah yang mengatakan pada ibunya, Bu, aku ini adalah budakmu, bukan anakmu. Kalau engkau mau, juallah aku, dan harga penjualanku itu untukmu. Kalau engkau mau, jadikan aku pekerjaan aku adalah budakmu. Itu diajarkan oleh orang tua kita, ulama kita. Tapi lihat bagaimana kita sekarang, anak-anak kita. Mohon maaf, hampir di setiap rumah sudah ada. Begitu pagi hari mereka berteriak, Bu, mana andokku? Bu, mana sarapanku? Siapa yang disuruh-suruh? Ibunya. Ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ketika ditanya oleh seorang badui, ya Rasulullah, mata saat, kapan terjadinya hari kiamat? Apa kata Nabi Muhammad? Apa yang kau siapkan? Aku tidak menyiapkan apa-apa kecuali cinta kepadamu. Kalau begitu engkau bisa mencintai. Cuma Nabi Muhammad menjawab, di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah nanti banyak ibu-ibu yang menjadi budak daripada anak-anaknya sendiri. Nah ini sekarang ibunya disuruh-suruh. Siapa disuruh? Ibunya. Suruh siapkan. Bahkan kita lihat kan, ingat dulu ada video seorang anak yang minta uang kepada ibunya. Tapi kemudian ibunya mengatakan, Mak lagi nggak pegang uang sekarang, besok saja saya gandakan uang jajanmu. Nggak mau, pokoknya harus ada uang. Nggak ada, akhirnya apa? Ditempeleng ibunya. Dan hebatnya lagi, di depannya itu ada suaminya lagi nongkrong sambil ngerokok gitu. Ngelihat pemandangan semacam itu, diam saja. Nggak ayah, nggak ibunya, karena nggak terdidik dan didikan Nabi Muhammad, jadilah pendidikan semacam ini. Ini yang terjadi sekarang ya. Lebih-lebih lagi Pak, baru-baru ini saya pernah diundang oleh sebagian jamaah majelis saya, tepat malam minggu. Saya datang di jam makan. Begitu saya masuk ke dalam rumahnya, ternyata Pak, keluar dari rumahnya itu anak ABG, pakainya juga agak terbuka-buka begitu, boncengan sama seseorang laki-laki. Kemudian dia naik motor, kemudian dia berkata begini, ya pamit ya. Oh ya nak, hati-hati ya di jalan. Saya bilang, kamu ini gimana Pak? Kamu ini mengawinkan anakmu padahal kamu itu dekat pada saya, nggak ngundang saya. Oh belum Bib, kok kalau saya mantu pasti ngundang Habib. Loh itu masih pacaran Bib. Masya Allah, setiap malam minggu antum hadir dalam majelis saya, setiap malam minggu engkau biarkan itu mereka anak itu sampai pacaran. Kalau ada apa-apa dia itu mati sul khotimah. Gimana lagi Bib? Sekarang kan lain anak sekarang. Maksudnya antum nggak lihat Bib, di berita-berita apa nih, di silet apa lagi yang di televisi itu, berita kriminal apa namanya, silet apa lagi, buser, ya kan, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Apa? Kenapa? Saya bilang gitu. Banyak Beb, hampir setiap minggu ada orang tua yang dibunuh sama anaknya. Maksudnya, ya takut Beb. Masya Allah. Ini sudah akhir zaman. Orang tua takut pada anaknya. Karena apa? Karena pendidikannya salah. Mohon maaf Pak ya. Salah satu contoh, lihat bagaimana anak kita, anak didik kita ini, lihat. Sudah cahayanya beda. Nanti mereka kalau pulang ke rumah, beda sudah sama orang tuanya. Bakti kepada orang tuanya, gak berani bantah orang tuanya, beda sama anak di umum sana. Nah itu diantara pendidikan Nabi Muhammad. Oleh karenanya paling tidak masuk Ramadan jangan sampai ada sesuatu yang dapat mencegah rahmat Allah. Satu, mereka durhaka kepada orang tua. Dua, istri yang durhaka pada suaminya. Tiga, mereka yang memutuskan tali silaturahminya, cepat-cepat disambung kembali. Empat, mereka dua orang sesama muslim tidak tegur sapa lebih daripada 3 hari 3 malam. Dan yang kelima adalah mereka yang mengkonsumsi narkoba maupun minum minuman keras sama sekali tidak akan mendapatkan apapun daripada barokah Allah. Nah, kemudian yang kedua, maka hendaknya makan makanan yang halal, usahakan. Dan yang ketiga adalah usahakan kita itu masuk dalam bulan Ramadan, kita tahu dengan hukum Allah terkait dengan bulan puasa,
dengan puasa, rukunnya apa, yang membatalkan apa, sunnahnya apa, kita harusnya belajar sebelum masuk Ramadan sehingga kita masuk ke Ramadan dalam keadaan kita semua diampuni dosa-dosanya, dikabulkan semua hajatnya, diganti semua kejelekan kita dengan kebaikan, dihapuskan semua dosa-dosa kita, dan semoga kita semuanya nanti setelah masuk bulan Ramadan dalam keadaan kita siap untuk masuk bulan Ramadan, hilang semua sifat-sifat dapat mencegah turunnya rahmat, dan masuk bulan Syawal ketika kita berangkat untuk sholat lebaran, maka Allah mengatakan kepada kita, berangkatlah kalian masing-masing kembali ke rumah masing-masing karena dosa kalian semuanya diampunkan. Semoga kita termasuk semacam itu. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk, ya Allah, hamba-Mu yang tidak datang ke tempat ini, ya Allah, kecuali hanya mengharapkan rahmat-Mu, ya Allah. Engkau berikan kami anugerah yang terbesar yang pernah Kau berikan kepada hamba-Mu, ya Allah. Hamba-Mu yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan urusannya, dan mendapatkan harta yang melimpah banyak tapi tidak ada hisab di akhiratnya, dan kemudian meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahil alamin. Sebelum saya tutup, saya akan hadiahkan sebuah ijazah sholawat. Nah, sholawat ini diimpikan oleh salah satu putra abah saya pada tahun 2016, tepatnya pada malam 10 Muharram. Subhanallah, begitu dia bangun mimpi Rasulullah tepat jam 2 malam, semerbak bau harum gahru, dan tidak hilang bau gahru itu sampai 3 hari 3 malam. Nabi Muhammad berkata kepada bermimpi itu, yang baca salawat busyra ini sebanyak 41 kali habis sholat subuh, sama seperti khasiatnya orang yang baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengabulkan hajat, mudahkan urusan, menggapai segala harapan, menghindarkan diri pada hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Mujarab sekali. Yang paling terakhir yang kami ketahui daripada keajaiban sholawat ini, ada seorang gadis 1,5 bulan yang lalu datang pada saya, umurnya 22 tahun. 11 tahun dia kena lumpuh, nggak bisa jalan. Dia mendengar di medsos tentang sholat busyra ini, akhirnya dia baca. Subhanallah, setelah 3 bulan dia continue membacanya. Ketika dia itu bangun tidur, tiba-tiba dia jalan. Begitu dia jalan baru ingat, saya kan lumpuh, kok bisa jalan? Dia teriak histeris. Subhanallah. Kemudian datang ke rumah saya dan dia berceritakan apa yang dialaminya. Ini luar biasa. Ini mungkin karena Nabi SAW sangat tahu bagaimana kondisi iman daripada umatnya sekarang ini. Coba kita ingat dulu orang tua-tua. Dulu kalau semua kita itu pengen hajat terkabul, biasanya baca Yasin berapa kali? 41 kali. Sekarang siapa mau baca Yasin 41 kali? 2,5 jam habis. Apalagi kalau bacanya dengan tartil 4 jam baru kita selesai. Nah, tapi Rasulullah memberikan salawat ini, yang baca salawat ini 41 kali sama seperti khasiatnya baca Yasin 41 kali. Saya akan bacakan, Bapak-bapak ikuti semuanya, nanti saya akan ijazahkan. Kalau ingin dapat salawat ini tinggal masuk Google, tulis salawat Busyra Habib Sugab, atau di Instagram saya Ustaz Sugab Harun, situ ada salawat itu. Saya terjemahkan dulu. Allahumma sholli wa sallim, ya Allah, haturkan salawat serta salam ala Sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami Nabi Muhammad, sahibil busyra, sumber dari segala macam kebahagiaan dan kabar gembira. Salatan, salawat yang aku baca ini harapannya, ya Allah, tubasyiruna biha, engkau senangkan kami, bahagiakan kami, beri kabar gembira kami, wa ahlana, dan semua keluarga kami, wa uladana, dan semua anak keturunan kami, wa jami'a masyaihina wa alimina, dan semua guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina, dan semua semua santri serta santriwati kami, min yaumina hadza, dari hari ini engkau senangkan kami, bahagiakan kami, ila yaumil akhirah, sampai hari akhirat nanti. Ayo sama-sama kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Nah, kalau beritanya benar seperti yang saya baca tadi, maka antum semuanya ada di sini, saya berikan ijazah untuk membacanya, dan saya berikan ijazah untuk berikan ijazah pada yang lainnya. Silahkan berikan pada keluarganya, tetangganya, kepada siapapun juga yang diharapkan juga bahagia dan mudah urusannya. Mujarab sekali, dan rahasia salat busyra ini adalah salatan tubasyiruna biha. Waktu baca salatan tubasyiruna biha, niatnya apa? Masukkan di situ. Nah, jadi saya ijazahkan antum semua untuk membacanya dan ijazahkan pada siapa saja. Ayo sama-sama kita jawab, saya terima ijazahnya Habib.
Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada kesempatan yang telah diberikan saya berterima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.